Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaannya. An'ama 'alaina an-ni'am, memberikan segala nikmat kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah bisa menghitung. Allahumma salli wa sallim ala an-nabiyil mustafa wal habibil mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan agama ini, untuk menjelaskan Al-Quranul Karim kepada umat manusia, bahkan kepada bangsa Cina. Berapa panjangnya perjuangan umat Islam, tapi tetap Allah berjanji wal aqibatu lil muttaqin. Pada akhirnya untuk orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, pada pagi hari yang indah ini, tanggal berapa? Tanggal 7 kita. 7 Rabiul Awal 1439 Hijriah. Ada sebuah hadis yang ingin kita kaji, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Mereka akan berada dalam naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. InsyaAllah hadis ini ma'ruf buat kita. Tapi yang perlu kita tanyakan, di antara 7 itu, kita masuk yang mana? Jangan-jangan kita hanya memiliki wawasan, memiliki ilmu, tapi tidak pernah memasukkan dirinya untuk menjadi 7 golongan tersebut. Karena kelak pada hari kiamat, Allah akan mengumpulkan seluruh ciptaannya. Subhanallah. Berapa jumlah ciptaan Allah dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir di muka bumi ini. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah kumpulkan semuanya karena Allah ingin memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan dosa sesuai dengan amal perbuatan mereka, dan untuk memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan surganya. Hari itu hari yang panjang sekali. Karena nanti kita akan melihat bagaimana orang-orang di padang mahsyar itu kebingungan. Mereka tidak tahu mau kemana. Allah menyuruh kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Allah mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai umat manusia, kalian bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang besar sekali. Yauma tarawunaha, pada hari kalian melihatnya.
Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang-orang yang menyusui akan melepaskan anak-anak mereka. Anak yang biasanya tatkala menangis digendong oleh ibunya, pada hari itu dilepaskan, ditinggal anak-anak itu. Yang lebih dahsyat lagi, wa tada'u kullu dzati hamlin hamlah. Dan setiap wanita yang hamil akan menggugurkan kehamilannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kalian akan melihat manusia seperti orang-orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Apa yang terjadi dengan mereka? Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah sangat pedih, yang menyebabkan mereka bingung pada waktu itu. Pada hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wadadnu syams minal khalq. Matahari itu mendekat. Kita tahu kalau orang dijemur di bawah matahari sekarang aja, mungkin dia akan gosong. Tapi pada hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wataddu syamsu minal khalq hatta takuna minhum qadru mil. Sampai jaraknya cuma 1 mil. Sekarang jarak mentari dengan bumi dikatakan berapa tahun cahaya. Itu nanti akan mendekat sekali. Fayakunu nas ala qadri a'malihim fil ardh. Akhirnya manusia keringatan. Mereka berkeringat. Dan keringat yang ada pada diri mereka sesuai dengan amalannya. Kita kadang-kala suka bergurau. Kalau lagi makan bareng, tahu-tahu bagian terakhir nggak dapat apa-apa, lalu dikatakan tergantung amalnya. Nanti di hari kiamat yang tergantung amalnya. Kalau di sini tergantung rezekinya aja. Subhanallah. Iya, tergantung rezekinya. Ana semalam dikirimi makanan, ana tunggu-tunggu makanan. Ana ngomong sama panitia, ana lapar banget. Sampai jam 8 lebih gak ada makanan. Ternyata makanannya dikirim ke tempatnya Abu Zubair. Masya Allah, rezekinya Abu Zubair. Allahu Akbar. Ala qadri a'malih. Tergantung amalan. Nanti melewatin sirat juga tergantung amalan. Faminhum man yakunu ila ka'bai. Sebagian di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya. Cuma segitu. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Sebagian keringatnya sampai ke lututnya. Wa minhum man yakunu ila hiqwai. Sebagian sampai ke pinggulnya. Wa minhum man yuljimuhul araku iljama. Ada yang tenggelam dia di keringatnya. Dan subhanallah, manusia berkumpul pada waktu itu. Satu sama lain, mereka berdampingan. Dan mereka bisa melihat yang di sebelahnya itu keringatnya hanya sampai ke lutut. Dia sampai ke dadanya. Ada yang sampai ke telinganya. Dan dia melihat yang di sebelahnya hanya sampai ke mata kakinya. Mau minta tolong sama siapa pada waktu itu? Nggak ada. Makanya hari ini adalah waktunya beramal. Al-yawm amalun bila hisab. Wa ghadan hisabun bila amal. Hari ini nih kita waktunya beramal. Mungkin kita nggak dihisab, mungkin kita tidak mendapatkan ganjaran dari amalan kita di sini. Karena kita melihat sebagian orang, anak sholat, anak apa, tapi rezeki anak kok masih susah, Ustaz. Anak sudah sedekah, anak sudah berdoa, tapi penyakit anak kok nggak diangkat-angkat sama Allah. Ya di sini waktunya beramal, hisabnya nanti. Dan sejatinya balasan yang paling utama adalah balasan pada hari kiamat.
Makanya kita tahu yustajabu lil abd. Orang itu doanya akan dikabulkan bi ihda salat, dengan satu dari 3 pilihan yang Allah berikan. Ana izin dulu ya. Alhamdulillah. Allah akan mengabulkan doa hamba itu. Kasih pilihan 1 dari 3. Yu'ta ma sa'al. Yang dipinta dikasih. Artinya dia minta, umpamanya ana minta kepingin naik pangkat, kepingin punya rumah, kepingin punya mobil. Allah kasih yang dia pinta. Itu yang pertama. Pilihan kedua, au yasrifullah anhu minas su' mithla. Allah palingkan petaka yang akan menimpa dia yang setara dengan doanya. Minta mobil gak dikasih mobil, sampai mati gak punya mobil. Karena kalau dia berpikir kok kayaknya doaku gak dikabulkan, Allah kabulkan doa. Mungkin kau mau kena petaka, kecelakaan dengan mobil yang kau miliki. Akhirnya Allah gak kasih kau mobil, tapi Allah selamatkan kau dari kecelakaan tersebut. Yang ketiga, au yaddakhiruhu lahu yaumal qiyamah. Allah simpan buat dia kelak pada hari kiamat. Dan itu yang terbaik. Kenapa? Karena kata Allah Jalla Jalaluhu, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Yang ada di diri kalian itu akan sirna. Kau punya mobil dikasih, hilang tuh mobil nanti. Rumah ditinggal. Tapi yang ada di sisi Allah kekal dan abadi. Ketika matahari mendekat dan orang-orang tenggelam dalam keringat mereka, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yang pertama kata Nabi SAW, imamun adil, pemimpin yang adil. Subhanallah jemaah. Menjadi pemimpin itu tidak mudah. Bahkan Rasulullah SAW tidak memberikan kepemimpinan itu kepada orang yang memintanya. Karena jabatan menjadi pemimpin adalah nikmatil murdi'ah wa bi'satil fatimah. Sebaik-baiknya ibu yang menyusui dan seburuk-buruknya ibu yang menyapih anak. Itu kedudukan. Belum lagi tugas yang besar. Tapi kalau orang mendapatkan jabatan tanpa dia memintanya, Allah akan bantu dia. Berkaitan dengan imamun adil, imam yang adil ini, Allah itu mengharamkan kezaliman atas dirinya dan menjadikan di antara kita haram kezaliman tersebut. Dan sebuah negeri akan tegak dengan keadilan. Wa in kana kafiran, walaupun negeri itu kafir, akan tegak negeri itu. Tapi negeri tanpa keadilan, walaupun negerinya orang Islam, Masya Allah. Karena disuruh sampai jam berapa udah kasih teh yang jamaah. Jazakallah khair. La tutisuk keras. Masya Allah. Kalau gitu anda minum lagi. Bismillah. Alhamdulillah. Kita itu kalau sakit baru tahu nikmat yang Allah berikan. Sampai ada yang mengatakan qad tunkirul ainu bau asyamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqamin. Kadang-kadang mata itu mengatakan mentari kayaknya nggak terbit, nggak kelihatan. Matahari dari tadi terbit, cuma kau yang nggak kelihatan karena sakit mata.
Nah, dan sebagian orang itu dikasih makanan enak, anak dikirimin makanan, Masya Allah tadi malam. Satu piring nasi makan, anak cuma makan 3-4, nggak ada rasanya, tinggal tuh. Makanya nikmat Allah subhanallah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Dan kembali kepada imamun adil, pemimpin yang adil. Ada pemimpin pusat, ada pemimpin mungkin yang di sebuah kota yang menjadi pemimpin di situ, atau pemimpin di tempat dia kerja. Karena kadangkala terjadi pilih kasih, terjadi kezaliman dari orang-orang yang mendapatkan jabatan tersebut. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar dalam peribadatan kepada Allah. Ini yang muda-muda nih. Kalau orang tua ke masjid itu wajar. Kadangkala orang sudah pensiun, kerjanya ke masjid, baca Quran, itu wajar. Tapi kalau anak muda ke masjid atau dia rajin beribadah, orang bingung. Dan Allah takjub tuh dengan pemuda yang tumbuh besar dalam peribadatan. Dan masyarakat pun takjub melihat hal itu. Di antara pemuda-pemuda yang ada, kebanyakan mereka ya sibuk di alun-alun ya, jalan sana jalan sini. Dilihat ada satu pemuda, Masya Allah, rajin puasa sunnah, rajin baca Al-Quran Karim. Kata mereka, subhanallah, ini kayaknya aneh nih di antara sahib-sahibnya. Iya, makanya kelak pada hari kiamat Allah akan memberi kenaungan kepada dia secara khusus tuh buat anak muda. Anak muda tuh memiliki energi untuk melakukan banyak kemaksiatan. Ditopang lagi kekuatan fisik dia, ditopang lagi dengan ya pandangan masyarakat. Kalau anak muda nggak bener nggak apa-apa, anak masih muda lah, biasa kayak gitu. Dan kita lihat kalau ada anak muda jenggotan ke masjid, itu langsung dicurigain di masyarakat. Kalau anak muda tatoan, pulang malam dari kafe, dari apa, biasa masyarakat, biasa renong. Sampai seperti itu mereka. Anak muda yang tumbuh besar beribadah itu aneh, dan orang sepuh yang terus melakukan kemaksiatan itu aneh. Maka kita tahu di antara orang yang tidak akan Allah pandang kelak pada hari kiamat adalah syekhun zanin, orang sepuh yang berzina. Sudah gak kuat, sudah sakit semua, tapi tetap gak tobat-tobat, gak kembali kepada Allah. Alhamdulillah ya. Kalau Anda baca berita Alexis yang di Jakarta, yang katanya tempatnya ya orang-orang kaya, yang tua-tua. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dan anak keturunan kita dari zina. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dan seorang lelaki yang hatinya bergantung di masjid. Bergantung di masjid. Bergantung tuh kayak lampu gantung yang ada di masjid, kayak gitu tuh. Setiap keluar dari masjid dia kepingin balik, nggak betah dia. Makanya kata Nabi SAW, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu rumahnya semua orang yang bertakwa. Itu masjid rumahnya. Walaupun sekarang masjid kadangkala sudah tidak melaksanakan tugasnya seperti dulu. Dulu di masa Nabi SAW, di masa para sahabat, masjid itu sentral aktivitas umat Islam. Menerima tamu delegasi dari negara-negara itu di mana? Di masjid. Mengikat para tawanan di mana? Di masjid. Atraksi di masjid. Musyawarah sama sahabatnya di masjid. Taklim di masjid.
Sekarang tuh banyak tugas masjid yang sudah diambil oleh lembaga-lembaga lain. Makanya kenapa kalau dilihat orang rapat di kantor, azan gak putus, karena rapatnya di kantor. Coba rapatnya di masjid, mau gak mau putus, ya udah azan sholat dulu. Dan bagaimana tawanan-tawanan ditawan di masjid, orang-orang kafir ditawan di masjid. Thumamah bin Affan, bagaimana 3 hari ditawan di masjid, setelah 3 hari dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid. Dan orang yang hatinya bergantung di masjid itu, ya Allah, dia punya masalah apa saja larinya ke masjid. Sekarang kan enggak. Orang punya masalah larinya ke tempat karaoke, larinya ke warung. Yarhamukallah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika ada masalah sama Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu siang-siang ke rumahnya Fatimah. Dia lihat orang tua bagaimana perhatian sama anak dan menantunya. Walaupun sudah nikah tetap Nabi ke situ alaihi salatu wasallam. Ditanya, aina ibnu ammiki, mana anak pamanmu? Biasanya tidur siang, nggak ada. Dan tidur siang itu sunnah. Yang tidak tidur siang adalah syaitan. Nah, kata Fatimah radhiyallahu taala, ghadabani anifan falam yaqil indi. Tadi dia marah sama aku, kemudian dia tidak tidur di rumah. Dicari sama Nabi SAW. Tanya-tanya, kemana nggak kelihatan Ali? Oh, ke sana tadi jalan. Ternyata lagi tidur di masjid. Maka kita usahakan tuh untuk menjadikan masjid benar-benar rumah orang yang bertakwa. Dan beberapa masjid, masya Allah sekarang, kalau nggak salah ada di beberapa kota itu yang di situ disediakan makan, disediakan kopi apa. Jadi orang-orang yang singgah di sana mendapatkan jamuan di sana. Dulu para sahabat Nabi SAW yang nggak punya rumah, di mana tidurnya? Di masjid. Ashabus Suffah, sampai 70 orang yang tidur di masjid itu. Makannya gimana? Ya sudah, sahabat yang punya kurma di situ ada kayak keranjang. Jadi yang punya sesuatu dari rumahnya taruh di keranjang, pulang mereka. Para sahabat makan itu sudah. Sekarang masjid ya sudah dilarang tidur di masjid. Nggak apa-apa loh tulisan itu. Yang lebih parah jemaah, dilarang selonjoran di masjid. Rebahan, bukan selonjoran. Dilarang rebahan di masjid. Itu sampai jahat banget mereka. Rebahan aja nggak boleh. Ya Ustaz, rebahan ini muqaddimah. Muqaddimahnya mau tidur dia Ustaz. Makanya kita larang muqaddimah. Subhanallah, subhanallah. Tetap seharusnya kalau memang ada anak-anak muda yang kadang-kadang mengatakan Ustaz, kadang-kadang tidur di situ anak muda yang nggak benar-benar, itu kesempatan. Mereka alhamdulillah mau ke masjid, bangunin subuh, sholat dulu. Kalau mau tidur nggak apa-apa di sini, tapi waktu sholat. Sehingga mereka mendapatkan tuh nur, cahaya tuh di rumah Allah Jalla Jalla. Baik. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah wajtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang mereka berkumpul di atas kecintaan kepada Allah, dan mereka berpisah pun karena Allah. Ini jemaah, semoga kita termasuk yang ini. Karena awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan urwah itu, antum tahu kadang-kala ada model kendi yang ada pegangannya. Yang terkuat dari pegangan keimanan itu adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita nih akan merasakan lezatnya keimanan kalau cinta kita karena Allah. Tapi kalau enggak, antum susah hidup.
Kenapa susah? Antum berbuat karena maslahat. Bantu fulan, fulan nggak terima kasih, antum sakit hati. Aduh, fulan nggak tahu terima kasih. Ana udah bantuin dia. Subhanallah. Kalau kau berbuat karena Allah, nggak ada urusan sama fulan tuh. Fulan mau bilang terima kasih, mau bilang syukron, fulan mau balas budi, nggak ada urusan sama kau. Aku melakukan itu karena Allah. Sehingga orang itu hidup tenang dan akan merasakan nikmatnya iman. Sedangkan sekarang persahabatan yang terjadi, perkumpulan yang terjadi itu karena maslahat. Ana izin dulu lagi jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Orang kumpul itu karena kesamaan pekerjaan. Kumpul karena kesamaan kendaraan. Mobil apa? Avanza. Ada klub Avanza. Terus apa lagi? Hah? Land Rover. Wong sugih dong, Land Rover. Iya, Land Rover ya. Kumpulan seperti itu. Mereka kumpulnya itu karena maslahat aja. Nggak ada perkumpulan karena Allah. Kebanyakan yang terjadi. Motor, masya Allah, anak dikasih tahu tuh, Vespa. Itu orang Ustaz yang punya Vespa. Loyalitas mereka terhadap sohibnya itu jangan ditanya Ustaz. Apalagi yang namanya Vespa yang 2 meter, 3 meter. Yang duduk di bawah itu. Ana pernah ketemu sama kelompok mereka dari Bali. Mereka itu berangkat lewat Banyuwangi, lewat Jember. Masya Allah jemaah. 2-3 meter ya mah. Sampai kayak nggak mandi 7 hari itu orangnya. Anda lihat, tapi mereka itu punya loyalitas karena kumpulnya itu karena sama-sama Vespa. Dan itu perkumpulan yang kelak akan menjadi permusuhan pada hari kiamat. Tapi kalau kumpulnya karena Allah, kenal nggak kenal kau akan cinta sama dia. Ngelihat ada fulan, ya Allah, ana ngelihat fulan ada iman di wajah dia. Bahkan ada sebagian orang yang kalau antum melihat, iman antum langsung levelnya naik. Idza ru'u dzukirallah, kata Nabi SAW. Kalau dilihat, langsung ingat sama Allah, ya Allah. Dan biasanya orang yang berkumpul karena Allah akan mudah memaafkan saudaranya. Karena perkumpulan itu riskan sama gesekan. Biasa. Mobil kalau macet, kadang-kala nyerempet sana, nyerempet sini, biasa. Makanya kalau kita kumpul bersama kemudian tidak mau saling memaafkan, gak usah kumpul. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum." Yang bergaul sama manusia, hidup bergaul sama manusia, dan dia sabar disakiti. Nih, Nabi SAW mengatakan wayasbir, sabar disakiti, diganggu oleh orang-orang itu. Itu lebih baik daripada yang kumpul sama manusia, yang tidak kumpul sama manusia tapi nggak sabaran orangnya. Suudzon, banyak adab-adab kebersamaan itu. Kita nggak boleh suudzon sama saudara kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dimulai enggak boleh suudzon. Suudzon enggak boleh karena suudzon ini mengantarkan antum kepada tajassus, dicari-cari kesalahan saudara. Awalnya suudzon. Cari-cari kesalahan, setelah itu ghibah antum. Itu adab dijaga. Kemudian yang keempat adalah yang kelima, wa rajulun da'athu imra'ah, lelaki yang diajak oleh seorang wanita dzatu mansabin wa jamal, wanita yang cantik dan terhormat. Faqala inni akhafullah, dia mengatakan aku takut sama Allah. Subhanallah jemaah. Antum kalau diajak sama perempuan yang jelek mungkin nolak, aduh naudzubillah. Mungkin, tapi ini cantik dan terhormat. Lalu orang itu mengatakan,
Aku takut kepada Allah. Dan yang keenam adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Seorang yang bersedekah kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya. Dan ini penting jemaah. Antum harus punya amalan sedekah yang nggak ada orang sekampung sampai bini antum nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Perlu. Karena itu yang akan menyelamatkan nanti. Dan setan tuh nggak bisa godain kita untuk riya terhadap amalan yang kita sembunyikan. Nggak bisa. Tapi kalau sudah nampak bisa tuh bisik-bisik setan. Nggak ada yang tahu. Dan sekarang alhamdulillah untuk menyembunyikan amalan ini jauh lebih mudah. Kalau dulu itu ulama ussalaf sedekah taruh di depan kamarnya, taruh di depan rumahnya, diketuk taruh di depan. Orang sekarang takut saat nanti ada racunnya atau apa. Nih sekarang tinggal taruh amplop, masukin bawah pintunya. Lebih mudah lagi sekarang transfer. Transfer nggak ada orang tahu, istri kita nggak tahu. Kita perlu punya amalan itu. Yang terakhir yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang yang mengingat Allah sendirian, kemudian air matanya menangis. Kalau menangis di depan orang banyak gampang. Sampai ketika imam nangis itu sebagian jemaah nangis. Oh, kata dia. Tetangganya bingung, kok kenapa nangis? Ya imamnya nangis, anak ikut nangis. Terharu kadang-kala. Iya karena terharu aja. Kita kadang-kadang ngelihat orang menangis tahu-tahu nggak tega apa nangis. Ini sendirian meneteskan air mata karena takut kepada Allah SWT. Mengingat dosa-dosanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana cukupkan di sini jemaah. Soalnya sebagian anak lihat ada yang sudah merem-merem di belakang. Nah, fadhal. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.